Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فيا أيها المسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم علمنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita dan semoga para malaikat pagi ini mencatat kegiatan kita sebagai amal soleh kita dan selalu menambah keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yang sudah kita baca yaitu pada halaman 203. Halaman 203 yaitu baris ke-9. Wa ammat tammat wa ammat tammat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa amma tammatu fayadkhuluha ma dzakarnahu fis sath. Adapun tammat maka itu masuk dia kepada apa yang kami sebutkan pada syatah, yaitu kalimat-kalimat aneh. Dia termasuk jenis kalimat-kalimat aneh. Itu yang disebut tomat. Tomat juga berarti mantra-mantra. Tapi di sini kalimat-kalimat yang keluar dari sebagai zikir. Ya. Sehingga zikir tidak lagi seperti zikir yang semula. Berganti dengan tomat. Wa amrun akhar yakhussuha. Dan hal yang lain yang khas bagi dia. Yaitu apa? Yang disebut tomat itu wa huwa sarfu al-fazil batiniyah fit ta'wilat. Yaitu sarful alfaz syar'i an zawahiriyal mafhumah ila umurin batinah la yazbiku minha ilal ifhami fa'idatun. Yaitu memalingkan lafaz syara' dari zahirnya yang dipahami kepada hal-hal yang batin. Ya. Yang tidak didahului darinya kepada pemahaman itu faedah. Kadak bil batiniyah fit ta'wilat. Seperti kelompok kaum batiniyah dalam mentakwilkan.
Fahada aidan haramun wa dararuhu azim. Ini juga termasuk hal yang terlarang, haram, dan mudaratnya besar. Fa inna al-fadha idza surifat an muqtada zawahiriha bi ghairi i'tisamin fihi binaqlin an sahibi syar'i wa min ghairi daruratin tad'u ilaihi min dalilil aqli iqtada dhalika butlan as-siqat bil alfaz wa saqata bihi manfaatul kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika sesungguhnya lafaz-lafaz itu apabila dipalingkan dari kehendak zahir maknanya tanpa memelihara padanya riwayat dari pemilik syarak dan tanpa ada keperluan tanpa ada keperluan yang memerlukannya daripada dalil akal, itu pastilah demikian itu kebatilan hilangnya kepercayaan kepada lafaz. Jadi hilangnya kepercayaan kepada lafaz. Wa saqata bihi manfaatu kalamillahi ta'ala. Dan gugurlah dengan dia manfaat kalam Allah SWT. Dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma yasbiqu minhu ila al-fahmi la yusaqu bihi wal batinu la dabta lahu bal tata'aradu fihi al-khawatir wa yumkinu tanziluhu ala wujuhin shatta wa hadha aidan min al-bid'ah syai'ah al-azimah darar. Syai'ah atau syani'ah itu. Maka sesungguhnya apa yang datang kepada pemaham kita yang tidak dipercaya dengan dia, dan batinnya tidak pula ada kodenya atau tanda yang untuk menunjukkannya, tetapi dia bertentangan dengan padanya itu kekhawatiran kita, kekhawatiran, dan mungkin dia turunannya kepada beberapa hal yang bermacam-macam. Ya, itu menjadi semuanya itu kabur. Tidak ada yang bisa dipegang. Wa hadza aidan minal bid'ah syai'ah. Ini juga ada termasuk bid'ah yang menyebar, yang viral, yang besar mudaratnya. Wa innama qasada wa innama qasdu ashabiha al-i'rab. Dan maksud daripada yang menyampaikan tadi ashabnya al-i'rab, itu menjelaskan li'annan nufus, karena sesungguhnya diri itu cenderung kepada yang aneh, cenderung kepada yang ganjil, wal mutalazzah, dan berlazat-lazat atau
bersenang-senang dengannya baginya. Wa bihadzat tariqu wa bihadzat tariqi tawas tuwassilul batiniyah ila hadmi jami' syariah bita'wili zawahiriha wa tanziliha ala ra'yihim kama hakaina fi min mazahibin fi kitabil mustazhari al-musannif fi raddi ala al-batiniyah. Dan dengan cara ini maka kaum batiniyah itu sampai kepada meruntuhkan segala syariat dengan mentakwilkan lahirnya ayat dan menurunkannya kepada pendapat mereka sebagaimana kami hikayatkan dia atau kami muatkan dia dari mazhab mereka kaum Batiyah pada kitab Al-Mustazhiri yang tentang menolak atas kaum Batiniyah. Wa misalu ta'wil ahli at-tammat qaulu ba'duhum fi ta'wil qauli ta'ala. Dan contoh takwil dari ahlut tammat ini, jadi kata-kata zikir-zikir yang diputar maknanya kepada makna yang lain, itu menjadi kata-kata yang aneh ya, tammat. Adalah firman Allah Ta'ala, ini contohnya. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang berdurhaka. Yaitu perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mengingatkan atau pergi kepada Fir'aun untuk mengajak dia untuk beriman. Surat Taha An-Nazi'at. Innahu isyarah ila qalbihi. Nah, ayat ini diputar, ditakwil sebagai isyarat kepada hatinya. Jadi Fir'aun itu kalbi, hatinya, kalbunya. Wa qila huwal murad bi Fir'aun. Wa qala huwal murad bil Fir'aun. Dan dia berkata, itulah yang dimaksud dengan Fir'aun, yaitu kalbu. Jadi yang diperintahkan oleh Allah izhab ila Fir'aun itu kalbu, hati, bukan yang malam. Jadi artinya pergilah engkau kepada hati engkau. Sesungguhnya hati engkau itu yang durhaka. Wa huwa taghi, dan dialah ya yang taghi, yang durhaka itu. Ala kulli insan, atas setiap manusia. Wa fi qauli ta'ala wa an alqi asaka, dan bahwa lemparkanlah tongkat engkau hai Musa. Itu kan firman Allah kepada Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 31. Artinya ditakwilkan artinya itu ma yatawakkalu alaihi, yaitu yang dijadikan tongkat di atasnya atau penopang ya, sesuatu yang dijadikan penopang atasnya. Wa ya'tamidu mimma siwallah azza wa jalla fa yanbaghi an yulqiyahu, dan yang bergantung dari selain Allah SWT, maka haruslah dibuang. Jadi dimaksud doa al-qi asaka itu lemparkanlah tongkat engkau. Maksudnya adalah lemparkanlah semua gantungan selain daripada Allah SWT. Jadi bukan Musa maksudnya. Dafi qauli ta'ala tasahharu fa inna fis sahur barakatuh.
Fa inna fis sahur barakatan. Makan sahurlah kamu, maka sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, oleh orang-orang itu bukan makan sahur maksudnya. Arada bi al-istighfar fis sahur, fil ashar, wal amsal dzalik. Dan yang dimaksud dengan tasaharus ini itu adalah istighfar, yaitu minta ampun waktu sahur. Wa amsal dzalik, dan contoh-contoh yang sama dengan itu. Hatta yuharrifuna al-Qur'an fi min awwalihi ila akhirihi an zahirihi. Sampai mereka memalingkan makna Al-Quran itu dari awalnya sampai akhir, dari makna lahirnya. Wa an tafsiril manqul an Ibni Abbas wa sairil ulama, dan memalingkan makna itu dari tafsirnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan seluruh ulama. Jadi penafsiran para Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lain dan ulama itu tidak guna. Dia menakwilkan sendiri, memaknakan diri sendiri ayat-ayat tersebut. Wa ba'du hadhihi ta'wilat ya'lamu batlanuha qat'an. Dan sebahagian dari takwil makna ayat itu yu'lamu batlanuha qat'an, diketahui kebatilannya secara qat'i, secara pasti. Seperti katanjili Fir'auna alal qalbi, seperti turunnya Fir'aun ke kalbu, ke hati kita. Jadi yang maksud dengan Fir'aun itu sifat jahat yang turun ke dalam hati. Fa inna Fir'auna syakhsun mahsusun tatawatara ilaina naqlu biwujudi. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah pribadi yang bisa diindra, yang bisa itu pribadi seseorang yang dapat dilihat di indra, yang banyak riwayat sampai kepada kita dengan keberadaannya, mutawatir. Wa da'watu Musa lahu ka Abi Jahal wa ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa ghairihima min al-kuffar wa laysa min jinsi syayatin. Dan juga seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain-lain, keduanya orang-orang kafir, dan bukanlah itu dari jenis syaitan. Wal malaikatu mimma lam yudraku bil hisdi hatta yatatarrafu at-ta'wil ila al-fazihi wa kadzalika hamlus sahur fi al-istighfar. Dan malaikat di antara yang tidak dapat dicapai oleh dengan indera, sampai dibuatlah takwil kepada lafaz-lafaznya, pemalingan makna kepada lafaznya. Dan seperti itu juga memaknai sahur dengan istighfar, ya, alal istighfar. Fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam yatanawalu ta'am wa yaqulu tasahharu. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang makan di waktu sahur, sehingga beliau bersabda, tasahharu, sahurlah kamu. Wa hulumu ila al-ghada al-mubarak, ya, marilah kepada makanan hidangan yang penuh berkah, ya. Dan itu fahadhihi umurun yudraku bitawatur. Ini adalah hal-hal yang didapat dengan tawatur, dengan riwayat yang banyak.
Jadi tidak diragukan bahwa Nabi sahur, betulan sahur, ya makan makanan di waktu sahur, bukan istighfar yang dimaksudkan di situ, memang sahur. Itu tawatur, itu sudah diriwayatkan secara oleh orang banyak, dan perasaan kebatilannya secara nakli. Wa ba'duha ya'lamu bi ghalibiz zanni, yaitu sebagiannya diketahui yu'lamu bi ghalibiz zanni, diketahui dengan uh, apa namanya berat sangka. Wa dzalika fi umuril la yata'allaqu bil ishas, itu hal-hal yang tidak berkaitan dengan penginderaan. Fakullu zalika haramun wa dalalah, semuanya itu adalah haram dan sesat, wa ifsadul lid-din 'alal khalqi, dan merusak agama atas makhluk atau manusia. Walam yunqalu syai'un min zalika minas sahabah, dan tidak diriwayatkan sedikit pun daripada demikian itu dari para sahabat, wala anit tabi'in, dan tidak juga dari tabi'in, wala anil Hasan al-Basri, dan juga bukan dari Hasan al-Basri, ma'a ikbabi ala da'watil khalqi wa bersama dengan kukuhnya dia atas mengajak makhluk, atas berdakwah atau mendakwah makhluk dan memberikan pengajaran kepada mereka. Ini adalah penjelasan tentang macam-macam penyelewengan tentang zikir. Antara lain adalah tomat ini. Tomat ini sama dengan sebenarnya mantra-mantra, tapi digunakan ayat-ayat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya buat-buat sendiri. Ya. Juga kaum batiniah, yaitu menggunakan lafaz-lafaz syar'i daripada Al-Quran dan hadis, tetapi tidak menggunakan makna yang sebenarnya dari makna-makna takwilnya, menakwilkan ya sesuai dengan ya kehendaknya. Ini yang dicontohkan sini, seperti izhab ila Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tidak ada. Fir'aun itu hanya simbol bagi apa namanya itu kalbu kita. Ya. Itu padahal itu adalah hal yang real yang disebutkan dalam sejarah pada dialog antara Allah Musa dengan Fir'aun. Itu adalah sesuatu yang real, bukanlah sesuatu yang bisa ditakwilkan kepada yang selain-lain daripada itu. Seperti juga takwil daripada kaum batiniyah, terutama kaum batiniyah ini ada di kaum Syiah, yang berkembang di kelompok kaum Syiah, seperti wadduha wal laili idza saja. Wadduha artinya ya cahaya duha, cahaya pagi, tapi mereka takwilkan itu wadduha itu dengan wajah Ali bin Abi Thalib. Jadi wadduha artinya apa? Demi wajah Ali bin Abi Thalib. Wal laili idza saja, dan demi hitamnya rambut Fatimah. Ya.
Wal-laili idza saja, dan malam apabila dia senyap. Malam apa dia siap itu mereka takwilkan dengan rambut Fatimah. Ya, takwil seperti itu tidak ada di apa, tidak ada diriwayatkan, tidak ada dilakukan oleh para sahabat, terutama Ibnu Abbas yang memiliki otoritas khusus menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Takwil-takwil yang seperti itu, termasuk memutar makna-makna yang ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada riwayat, tetapi yang maksur yang ada riwayatnya, tentu ya seperti Ibnu Abbas juga mentakwilkan ayat-ayat seperti huruf-huruf al-muqatta'at gitu, seperti alif lam mim yasin, itu di, diberi makna oleh Ibnu Abbas, dan itu karena Ibnu Abbas punya otoritas untuk itu yang diberikan oleh Rasulullah, tentu dapat diterima. Tetapi makna-makna lain seperti membuat ayat-ayat itu untuk tujuan yang lain, seperti untuk kebal, ya, seperti untuk apa namanya, ya, dibuat mantra-mantra supaya ada dapat kekuatan tertentu. Nah, itu tentu itu tidak pantas dibuat, karena ayat itu tidak menunjukkan hal yang seperti itu, kecuali yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai mukjizat. Ya. Nah, itulah yang dari makna-makna zikir yang, karena dengan makna-makna ini juga kadang-kadang menggerakkan batin mereka, ya, dengan memutar-putar makna ayat-ayat Al-Quran itu. Sehingga yang dimaksud dari ayat itu sendiri sudah lepas, sudah tidak lagi ayat itu berbicara tentang apa yang dimaksud oleh lafadznya. Baik, kalau ada yang ingin kita diskusikan silakan. Ya. Zikir ini kan pekerjaan lidah dan hati, Ya. bukan pekerjaan tangan dan kaki. Yes. Zikir itu biasanya la ilaha illallah wa la ilaha illallah dan asmaul husna yang lain. Tadi ada dikatakan ini ada yang namanya yang mengubah memalingkan beberapa saksi itu dari yang lahir ke yang batin, ubah ayat-ayat dan hadis tadi. Jadi sebenarnya tujuan zikir yang diajarkan Rasulullah itu apa, dan apabila tujuan ini membuat zikir? Ya. Tujuan zikir, ya zikir artinya zikrullah dengan Allah, ya, supaya Allah itu ada dalam hati kita, ya, supaya dia menjadi benteng bagi kita dari perilaku kita ketika kita ingat Allah. Itulah zikir, baik dengan lidah, zikrul lisan, zikrul qalbi, dan dengan zikir-zikir maksurat yang banyak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, tidak ada lain daripada itu. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir
kepada Allah itu kalbu kita menjadi tenang, diri kita menjadi tenang. Itu karena menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, sebagai tempat bertawakal dan seterusnya, sehingga kita menjadi merasa berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak lebih dari itu, jangan lebih. Nah, kalau zikir-zikir batin ini, yang pertama dia mengubah makna Al-Quran pada makna yang jauh sekali, ya, tanpa ada keperluan tanpa ada tuntutan untuk mentakwil. Karena takwil itu dibolehkan kalau dia diperlukan, yaitu ta'arud, ada pertentangan antara makna satu ayat dengan ayat yang lain, bertentangan. Yang ini mengatakan iya, ini mengatakan tidak. Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa dikombinasi, terutama dalam masalah-masalah yang metafisik, itu secara terbatas takwil itu dibolehkan untuk menghilangkan pertentangan antara ayat. Tapi kalau tidak ada keperluan-keperluan seperti itu, maka ayat itu berlaku sebagai makna yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya, yang diriwayatkan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Nah, tidak lebih dari itu. Nah, tapi kalau dibuat, ya ada juga ayat-ayat dan hadis-hadis itu dibuat sebagai mantra. Ya, karena ada dicontohkan oleh Rasulullah. Sebetulnya Rasulullah itu membuat ada yang ada asarnya, atau seperti Al-Fatihah, seperti yang kita baca dulu, bahwa orang kena sengat binatang berbisa. Jadi dimintalah salah seorang sahabat untuk meru'yah. Tidak ada sahabat yang pandai meru'yah. Lalu ada seorang sahabat yang membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, orang itu sembuh. Ya. Nah, itu Fatihah itu doa. Artinya doanya dimakbulkan oleh Allah SWT ketika dia dibaca, dan menjadi pengobat, karena ayat-ayat Al-Quran itu juga merupakan obat. Dan sejauh itu yang diamalkan oleh para sahabat itu, dan bisa diikuti. Tapi yang di luar-luar itu, jadi misalnya untuk ilmu kebal, ya. Kalau ilmu kebal, kalau ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca untuk ilmu kebal, keballah para sahabat. Tidak ada yang mati di dalam perang. Ali bin Abi Thalib mati ditikam dari belakang. Ya. Hamzah itu mati kena tombak, ya. Gugur dalam perang. Ya. Jadi tidak kalau digunakan ayat-ayat untuk mantra-mantra seperti itu. Ya. Berarti untuk membangkitkan tenaga dalam baca ayat ini. Ya, mungkin juga bisa jadi ya. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu adalah untuk petunjuk bagi kita, dan untuk kita amalkan, bukan untuk dijadikan hal yang lain-lain yang tidak
ada tuntunannya dari agama. Ya. Ya. Kalau orang kita dia salah di kampung kita, orang jahat tuh kampung ini sehat gitu. Ya. Nah, sini kan contohnya kampung sehat. Padahal dia kan manusia, Abu Jahal itu Abu Lahab itu kan manusia. Nah, hukum itu contoh seperti ini. Iya, kalau mencontohkan nggak masalah. Ya, tapi memaknakan ayat ini ya, tabbat yada abi lahabin. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kan Abu Lahab itu kan Abu Lahab, bukan yang lain-lain. Tapi ditakwilkan tabbat yada abi lahab. Celakalah kedua tangan nafsu. Kan enggak benar. Karena Abu Lahab itu real dia. Seperti juga Fir'aun itu real. Tidak bisa ditakwil-takwil kemana-mana. Tidak bisa ditakwilkan dengan nafsu jahat. Oh, yang maksud dengan Abu Lahab itu nafsu jahat. Ya. Nah, tapi sebagai contoh orang jahat memang Abu Lahab. Ya boleh aja kita buat, jangan seperti Abu Lahab. Abu Lahab amalnya. Nah, itu boleh, tidak apa masalah. Tapi jangan menakwilkan makna ayat itu seperti itu. Jelas disebut tabbat yada Abi Lahab. Nah, marajal bahrain yaltaqiyan. Kedua laut bercampur bertemu, tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara laut ini dan ada batas, tidak bisa bercampur. Itu real dia, nampak ada pertemuan laut yang tidak bercampur ini di muara sungai apa itu. Itu maknanya ya lahiriah seperti itu, ya ada real gitu yang ditunjuk oleh Al-Quran itu. Jadi tidak bisa dimaknakan kepada yang lain seperti takwil marajal bahraini, telah bertemulah alam rohani dan alam jasmani. Di antaranya ada pembatas. Ya itu terlalu jauh memaknai ayat. Dan ini terjadi pada kita. Saya juga payah menyalahkan. Karena saya tak punya alat yang kuat juga. Tapi sama menurut sama kan? Bisa terbang ya. Kita terbang duduk di tentara itu dalam penafas mana kalau kita nengok kan, ya, bagaimana mengartikan la ilaha illallah seperti itu? Kan di luar arti yang sebenarnya. Tapi Kalau zikir syar'i tidak masalah. Ya mungkin teknisnya. Gitu. Kalau dalam zaman itu memang sampai pingsan juga, ya. Dan sampai hilang kesadarannya. Ya.
Tapi kalau yang diucapkannya itu memang lafaz zikir tidak masalah. Lantaklah gitu. Cuma yang di sini ini adalah mengubah makna yang hakiki kepada makna yang lain yang tidak dikenal jauh dari makna yang dibuat sendiri. Ya. Seperti termasuk yang dijadikan mantra-mantra itu. Walaupun Rasulullah menjadikan ayat-ayat itu sebagai ketika diriwayatkan ketika ketika hijrah membaca wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, ya, ayat, sehingga kaum musyrikin itu betul-betul tidak melihat Rasulullah SAW. Nah, itu dijadikan dasar juga oleh sebagian orang untuk menjadikan ayat-ayat seperti itu. Karena itu adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya kalau kita lakukan tidak masalah, bisa saja. Ya. Tapi kalau kita baca, kita yang dikepung orang lalu baca ayat itu, apakah dia juga seperti Nabi? Ya. Kecuali ada ilmu-ilmu tambahan, ilmu suluman, ilmu menghilang. Kalau Rasulullah tidak, hanya murni karena mukjizatnya ditolong oleh Allah SWT, ya, dengan wasilah dengan membaca ayat-ayat. Ya. Seperti ada banyak yang diubah ayat-ayat itu menjadi mantra sehingga dia kebal. Kalau bisa begitu, ya tidak adalah sahabat-sahabat yang mati di dalam perang, kebal semua. Hukumnya lagi. Ya. Ini kan kita baca buku. Mengartikan hadis tadi, sahur. Kan artikan sahur. Kita dalam puasa itu suruh kita makan sahur. Ya. Itu arti yang pertama. Kata masalah mutafsir. Arti keduanya agar kita sahur tadi artikan berzikir. Arti yang kedua dengan berzikir itu apa hukumnya? Apakah haram? Atau cuma untuk sekedar ilmunya? Di sini sahur itu ada, di sini sahur artinya makan, tasahur kan makan. Ya, kan Itu kan dia dengan berzikir. dia penyimpangan. Hukumnya tentu kalau memang dia menyimpang, ya, yang tidak dimaksudkan di sini sebut jelas itu haram. Ya. Fakullu zalika haramun wa dalalah wa ifsadun lid-din 'alal khalqi. Semuanya itu adalah haram, sesat, dan merusak bagi agama atas khalayak. Ya. Ini kan sealur dan kamu itu dalam ibadah. Ya. Itu pasti ibadah. Itu apa kata kita punya. Ini kan lapasnya kan aroda ini seperti ada. Karena dalam beristighfar dalam Jadi kan istighfar dengan tahu itu kan searah tasahharu itu artinya makan sahur. Istighfar beda lagi, bukan sahur. Jangan diartikan sahur itu dengan istighfar. Beristighfarlah kamu. Itu arti sahur tidak diperintah. Kalau kita mengubah arti tasahharu dengan istaghfiru, berarti tidak perlu sahur. Cukup istighfar aja. Jadi bangun sahur, baca astagfirullah, tidak perlu makan lagi. Kan itu jadinya. Kalau kedua-duanya,
Istighfar, sahur. Bukan sahur itu artinya istighfar. Jangan dicampur aduk. Itu mencampur aduk makna namanya itu. Ya, Jadi pengertian dari umat jadi ini adalah jangan mendapatkan ayat hati, ya, jangan mendapatkan ayat-ayat itu pada dasarnya kalau ditafsirkan kiri berdasarkan pemikiran masih wajib itu jadi Adi Arlando jadi ya, makanya harus ada dasar hukum, harus ada metodologi. Sehingga seperti yang tadi, filsafat ila Fir'aun, innahu Allah adi di bawah di fardu. Nanti banyak filsafat. Jadi kalau Muhammad ini berarti itu adalah khusus orang yang menafsirkan ayat-ayat yang sekian hadis. Itu waktu. ya. Itu bahwa sarfu al-fadil syar'i min zawahirnya lamafah ila umurin batinah. Jadi ya, tidak ada karinah, tidak ada sebab ya, ditakwilkan, ditafsirkan pada makna yang batin, yang jauh. Seperti tadi wadduha itu adalah demi wajah Ali bin Abi Thalib. Wadduha kan kita tahu artinya wadduha itu cahaya pagi. Nah, lalu dimaknakan dia ditakwilkan dengan wajah Ali. Karena wajah Ali bercahaya seperti ad-duha. Itu karena pemujaan yang berlebihan pada seseorang. Baik, sekiranya itu dan kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan menambah ilmu kita dan terhindar dari hal yang dari zikir-zikir yang tidak dianjurkan kepada kita sehingga ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.